تغمس صاحبها في نار جهنم والحذر كل الحذر من شهادة الزور فإنها من أكبر الكبائر وقد قرنها عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله وإذا كان كتمان الشهادة من العظائم فما الظن بافترائها نسأل الله العافية والسلامة قبل حصول الندامة آمين. Wahdar dan hati-hatilah antahlifa atau tashhada, engkau bersumpah atau bersaksi ala muqtadhan, atas hanya sekedar tuntutan prasangka. Wa in kana ghaliban, kendati pun prasangka itu kuat. Jadi kalau hanya sekedar prasangka, jangan sampai kita bersumpah atau bersaksi kalau hanya sekedar prasangka, walaupun sangkaannya kuat. Arti prasangka di sini adalah sesuatu yang tidak langsung kita lihat dengan mata kepala kita dan tidak langsung kita dengar dengan telinga kita. Hanya saja kita menduga-duga. Namun dugaan itu kuat, tidak boleh kita bersumpah karena bukan sesuatu yang meyakinkan. Biar bagaimanapun sesuatu tersebut selama tidak dilihat oleh mata kita dan tidak didengar oleh telinga kita, itu masih bon, masih sangkaan, walaupun kuat. Tidak boleh kita bersumpah atau bersaksi atas hal tersebut. Jika misalnya kita melihat ada orang memakai baju yang seperti baju kita, kebetulan baju kita hilang, tapi kita tidak tahu apa betul memang itu baju kita atau tidak. Tidak boleh kita mengklaim bahwa fulan ini adalah kami mencuri baju saya, buktinya baju itu sedang dia pakai saat ini. Belum tentu, bisa jadi dia membeli baju di toko yang sama dengan ukuran yang sama, persis seperti baju hilang yang kita miliki. Bisa jadi, tapi sangkaan saya sangat kuat sekali, itu baju saya. Kalau hanya sekedar sangkaan, jangan kamu menuduhnya. Kecuali yakin. Arti yakin, kamu melihat langsung. Ketika kamu sedang menjemur pakaian, kamu lihat dari jendela dia mencuri bajumu. Kemudian dia pakai, baru kamu bersumpah, demi Allah ini baju saya. Atau kamu jadi saksi yang melihat langsung fulan mencuri baju fulan dengan matamu sendiri. Maka ketika fulan menuntut bahwa yang dipakai itu adalah baju saya, karena mirip sekali dengan baju saya yang hilang, kita karena menyaksikan waktu itu dengan mata kepala kita secara yakin dan secara sadar, boleh kita bersaksi, demi Allah betul itu baju si fulan yang dia curi di jemurannya, karena saya melihat langsung waktu itu, misalnya, gak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak melihat langsung atau tidak mendengar langsung, hanya sekedar menduga saja, walaupun sangkaannya itu kuat, tidak boleh bersumpah. Hati-hati. Ini persis kayak baju saya, ini persis kayak sendal saya yang hilang itu. Demi Allah ini milik saya, tidak boleh. Karena kamu tidak melihat langsung. Dan warna banyak yang mirip. Ukuran juga banyak yang sama. Merek juga banyak yang sama. Toko sendal tidak satu buah saja, banyak. Baju juga demikian. Jadi begitu. Apa kita tidak boleh menanyakannya kepada dia? Kalau hanya sekedar menanyakan ya boleh. Tapi kalau bersumpah atau bersaksi hanya sebatas tuntutan prasangka belaka, itu tidak boleh. Kalau hanya menanyakan ya apa? Maaf mas, ini sendal mirip loh dengan sendal saya. Apa kita tertukar ya misalnya? Oh enggak, ini sendal saya baru beli 2 hari yang lalu misalnya. Ya udah, jangan dipaksakan. Demi Allah ini sendal saya. Enggak boleh begitu. Kalau kamu lihat dia nyuri. Ya enggak sih, cuma mirip banget. Dan belum tentu. Kenapa? Karena kamu tidak melihat langsung dan tidak mendengar langsung. Tidak boleh bersaksi ataupun tidak boleh bersumpah untuk sesuatu yang hanya sebatas sangkaan. Wa in kana ghaliban, kendati pun dia adalah ghalib, kuat sangkaan itu. Qablan 'anil wahmi
wasyak, terlebih lagi kalau itu prasangka berangkat daripada hanya sebatas dugaan dan keraguan-raguan. Beda antara prasangka, ragu-ragu dan praduga. Di sini ada yang namanya syak, ragu-ragu, ada yang namanya dzon, sangkaan, ada yang namanya waham, dugaan, ada yang namanya yakin, itu meyakinkan. Kalau waham atau dugaan itu di bawah 50%. Artinya kemungkinan betul itu sedikit, itu waham. Kalau dzon itu lebih banyak pada sisi benarnya. Kemungkinan benar itu lebih menonjol. Itu dzon. Bahasa Indonesianya sangkaan. Jadi dugaan itu sangat tipis harapan kepada kebenaran. Waham bahasa Arabnya, dugaan bahasa Indonesia. Kalau dzon itu lebih dekat kepada meyakinkan. Bahasa Indonesianya sangkaan. Sangkaan adalah dzon. Ada lagi antara kedua-duanya, antara betul antara tidak. 50-50, 50%. Ini namanya syak, ragu-ragu bahasa Indonesia. Ada dugaan, itu paling bawah. Ada ragu-ragu di tengah-tengah. Ada sangkaan, itu sudah mendekati yakin. Ada yakin, itu 100%. Yakin itu tidak akan terjadi kecuali kamu melihat langsung dengan mata dan kamu mendengar langsung dengan telingamu. Ketika kamu melihat ada dua orang berduaan masuk ke dalam sebuah ruangan, pasti berzina, belum tentu, nggak boleh begitu. Pasti itu berzina sudah, belum tentu, nggak boleh. Tapi haram ya haram. Tapi memvonis dia berzina nggak bisa, sehingga kamu melihatnya langsung. Iya. Tapi kalau mengingkari perbuatan dia, itu wajib. Kenapa? Karena sepasang laki-laki dan wanita tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan pernikahan, berduaan di sebuah ruangan yang sepi. Itu kemungkaran yang wajib kita hilangkan. Tapi memonisnya sebagai penzina, berduaan berzina, pasti tidak. Apalagi kalau bukan berzina nggak bisa, itu nggak boleh seperti itu. Karena kamu tidak melihatnya langsung. Jika kamu langsung menyaksikan anak celak masuk ke tempatnya, baru kamu bisa menuduh bahwa dia berzina. Hatta tara dukhulal mil ala matkulah, sampai kamu melihat anak celak masuk ke tempatnya. Kalau tidak, kamu tidak boleh menuduhnya berzina. Kalau menuduhnya melakukan yang haram, bolehlah. Jangankan menyepi, ketika berduaan gandengan tangan begini, suami istri bukan, mahram bukan, sudah haram itu. Itu yakin haramnya, bukan sangkaan lagi itu. Tapi dia tunangan saya loh, tunangan bukan istrimu. Kan saya sudah berdatang, sudah tukar cincin. Tukar cincin tidak menghalalkan kamu berinteraksi dan berkomunikasi dengan bebas. Enak aja, mentang-mentang sudah tunangan, tukar cincin, lalu seperti istri begitu, sampai nginap di rumah ente dia, atau satu hotel tinggal di rumah, di penginapan. Alhamdulillah. Ini bukan pernikahan. Tidak ada yang menghalalkan wanita kecuali akad nikah. Kalau kamu sudah ada jam kubur dengan wanita itu, silakan. Aku mau bawa ke hotel yang bintang 10, gak apa-apa. Kenapa? Karena dia istri kamu, sudah sah. Kamu sudah mengadakan akad. Paham? Jadi begitu ya. Gak boleh kita langsung memonis pulang berzina. Kenapa? Karena berduaan di dalam rumah tua. Belum tentu kamu tidak melihatnya langsung. Tapi kan dia melakukan yang haram. Oke, baik. Memang itu perbuatan haram. Tapi kalau berzina tidak bisa. Kalau kamu belum melihatnya langsung. Paham? Atau keduanya yang mengakui. Nah, kalau keduanya yang mengakui itu ikrar namanya. Kalau ikrar dari keduanya sudah. Lagi ceritanya, memang mereka yang mengakui tidak perlu bersumpah. Buat apa bersumpah? Orang sudah mengaku. Kerajinan kamu bersumpah. Ya, jadi kalau hanya sebatas dugaan, jangankan dugaan, sangkaan saja tidak boleh. Apalagi dugaan dan ragu-ragu. Fadlan anil wahmi wasyak. Wa idza akhadta mala muslimin biyaminika,
Dan apabila engkau mengambil harta orang muslim dengan sumpahmu, fawajibu alaika, maka yang wajib atasmu raddu ma akhadtahu, mengembalikan harta yang kamu ambil tadi, wa takfiru yaminik, dan membayar sumpahmu, menebus sumpahmu. Misalkan ada HP di masjid ketinggalan HP orang, kita tahu punya HP orang, orangnya mau ngambil, kita ambil duluan. Itu HP saya, dok ini HP saya, demi Allah ini HP saya. Kaget orang dari bilang demi Allah. Padahal jelas-jelas ini HP orang. Karena dia bersumpah atas nama Allah, ya orangnya takut. Udah dia pergi. Padahal betul itu HP orang itu tadi. Kamu bersumpah untuk minta dukungan dengan nama Allah supaya yang bukan milik kamu jadi milikmu. Itu bahaya. Ya, tidak boleh. Sudah jelas-jelas barang tersebut bukan milik kamu. Supaya orang itu yakin dan percaya bahwa itu milik kamu, kamu menjual nama Allah. Lalu kamu mengucapkan demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, itu milik saya. Bahaya itu. Akhirnya orang tadi ya, karena dia bersumpah atas nama Allah ya, nggak berani dia mengambil HP-nya atau mengambil uang yang kececer itu, bisa, ya sudah. Nah, orang ini menyesal, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Bagaimana cara taubatnya? Wajib bagi dia untuk mengembalikan barang berharga itu kepada pemiliknya tadi. Minta maaf sama dia. Cari mana? Oh ketemu. Mas ini mas, berapa? Tolong maafkan saya kemarin. Kenapa? Ini HP memang punya pian ambil. Loh, kenapa kemarin kamu sumpah itu? Saya menyesal. Kemarin saya tidak tahu dihukum. Sekarang berkat hadir di majelis Masjid Muhajirin saya tahu hukumnya. Ternyata itu tidak boleh. Saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini barang kamu, hak milikmu, saya kembalikan lagi kepada kamu. Terus apa cukup sampai di situ? Belum. Itu hakul adamiyah. Kamu sudah laksanakan hakul adami. Kamu sudah laksanakan hak kamu sesama manusia. Kamu berikan hak milik yang berhak kepadanya, kepada yang berhak. Itu hak kamu sesama manusia. Sekarang hak kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Takfiru yaminik. Menebus dan membayar sumpahmu yang kamu palsukan itu. Bagaimana kafarahnya? Wa kafaratuha, dan tebusannya akan sumpahmu tadi, it'amul 'asharati masakina, memberi makan 10 orang miskin, likulli miskinin muddun, bagi setiap orang miskin 1 mud beras, makanan pokoknya. Karena berhubung di daerah kita makanan pokok adalah beras, maka yang wajib kita keluarkan sebagai tebusan sumpah kita adalah 10 mud beras untuk 10 orang fakir. Tidak boleh 10 mud diberikan kepada 1 orang fakir saja. Harus 10 orang fakirnya atau orang miskinnya. Masing-masing mendapat jatah 1 mud. Berapa itu 1 mud? 1 mud kurang daripada 1 liter. Banyak? Enggak, sedikit kok kurangnya. Kalau gitu apa? Kenamkan saja lah 1 liter. Berapa? 10 liter setengah belek. Ya kan ya? 10 liter setengah belek kan? Ya itu setengah belek. 2 gantar. Ya 2 gantar. Udah. 1 orang fakir atau miskin 1 mud, 1 liter kamu kasih. Di situ ada orang fakir, di sini ada orang fakir, 10 orang. Kamu berikan masing-masing 1 liter. Ini beras ulun serahkan ke dia sebagai tebusan sumpah ulun. Oh ya, tidak. Niatkan untuk menebus sumpah. Ini pilihan pertama. Kiswatuhum, atau memberi pakaian yang layak kepada mereka. Nanti pakaian ini yang bisa menutup badannya. Baju kah, celana kah, atau sarung. Tapi bukan sarung tangan, bukan masker. Beli 10 masker di pakaiannya. Iya, saya terus enak aja nyari yang murah. Masker yang beli.
Orang perlu baju, perlu sarung, atau kopiah misalnya, ya kopiah itu bisa, orang tanpa kopiah masih bisa. Tapi kalau pakaian, baju, celana atau sarung kayak itu kan pakaian yang dimaksud dengan kiswah. Kiswah itu penutup badan. Itu minimal. Jadi kita beli 10 lembar sarung, bagi-bagi kepada 10 fakir atau 10 orang miskin, atau baju atau celana. Kalau kopiah nggak cukup, apalagi masker. Atau tahriru raqabatin, memerdekakan budak mukminatin, perempuan salimatin yang selamat minal uyub, daripada keaiban, daripada cacat, al-mudirratil amal, yang dapat mempengaruhi aktivitasnya. Pincang misalnya, budak buta misalnya, itu nggak boleh. Harus budaknya itu adalah budak yang selamat daripada cacat. Itu kamu merdekakan sebagai tebusan Soekarno. Pilih antara memberi makan 10 orang fakir miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Pilih 3 itu. Fa'ilam tajid. Nah, ini baru derajat yang berikutnya. Kalau ini pilihan ya, pilihan. Kalau kamu bisa memerdekakan budak, ya sudah, tidak usah memberi makan 10 orang fakir lagi, tidak usah memberi pakaian lagi kepada mereka. Atau kamu bisanya hanya memberi makan kepada 10 orang fakir, 10 orang miskin saja, ya sudah, nggak usah kasih pakaian lagi, nggak usah memerdekakan budak lagi. Atau kamu hanya bisa memberikan 10 lembar pakaian kepada 10 orang fakir atau miskin, ya sudah, berikan itu. Kalau sudah kamu berikan, tidak perlu kamu memberi makan lagi atau memerdekakan budak lagi, nggak perlu. Karena ini pilihan. Kalau tidak bisa, saya bilang saja, maka jika kamu tidak mendapatinya, mau memberi makan 10 orang miskin, masing-masing 1 liter beras, saya juga nggak punya uang. Kalau saya aja sampai sekarang masih punya utang beras, ya dibayar-bayar misalnya. Terus kasih pakaian lagi. Baju saya aja sudah banyak yang berjahit, belum bisa beli baju baru. Berarti kan budak, nah ada budak tidak. Udah, berarti kamu tidak sanggup melakukan pilihan. Maka pindah kepada derajat yang berikutnya. Apa itu? Wasyamu salasati ayyamin, maka berpuasa 3 hari. Itulah cara menebus sumpah apabila kita melanggarnya. Ini penting sekali perhatikan. Karena menebus sumpah kita melanggar sumpah. Wa iyyaka thumma iyyaka, dan hati-hati kamu. Thumma, kemudian hati-hati kamu. 2 kali beliau mengingatkan kita. Apa yang harus kita waspadai? Wal yaminan fajirah, sumpah palsu. Hati-hati dan hati-hati kata Imam Al-Haddad. Ditekankan 2 kali. Hati-hati, jangan sampai mengadakan sumpah palsu. Fa'innaha, maka sesungguhnya sumpah palsu itu tada'ud diyar balaqiyah, akan membiarkan rumah kita balaqiyah, tempat tinggal kita balaqiyah, ayat kharabat, hancur. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah Misqatul Masabih, Mula al-Aqarib mengartikan balaqiyah, hancur di sini adalah keberkahannya hilang. Orang kalau suka bersumpah, rumahnya itu hilang dari berkah. Hartanya akan bangkrut, anak istrinya akan melarat. Ingat itu. Keseringan bersumpah bisa begitu. Apalagi sumpah palsu. Saya berdagang baju sudah, berdagang penjaringan sudah, tapi yang sukses malah menjadi melarat. Oh, mungkin dulu waktu kamu berdagang, berjualan, suka bersumpah palsu, jangan begitu. Ada orang mau beli baju, berapa nih harganya? 150.
Bang 100 aja kan lah, cuma demi Allah ya, itu ada sampai modalnya, padahal modalnya 75.000 ya. Sumpah palsu sudah ini. Pantas kada berhasil begawi, kada berkah. Kenapa? Karena tadawud dia ala kharaban itu dapat membiarkan dan membuat rumah kita, tempat tinggal kita malafek, yakni kharaban, hancur. Kata pula al-Qari, hancur di sini hancur keberkahannya. Hartanya sedikit demi sedikit berkurang dan hilang, habis. Hingga yang ada utang dan utang. Na'udzubillah. Kamu sih suka bersumpah palsu. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Memang sumpah tuh kacang apa? Enak sekali dimakan ditutup, kulit dibuang. Kayak makan kacang aja. Sumpah dijual kemana-mana. Sumpah nak. Jangan beliru. Hati-hati, jangan biasa nak. Wa taghmisu sahibaha fi nari jahannam, dan dapat menenggelamkan pelakunya ke neraka jahannam. Taghmis itu misalkan ada lalat bubur di banyu, lalu kita calapakan ke dalam itu, topes bahasa Arabnya, bahasa bacanya dicelupkan, apa dicalapakan ya, kalau berarti bahasa Indonesia jadi dicelupkan, ditenggelamkan. Artinya sumpah palsu itu bisa mencelupkan, menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Makanya al-yaminul fajirah, sumpah palsu itu dalam ungkapan lain disebut dengan al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus apa? Sumpah palsu yang bisa mencelupkan, menenggelamkan kamu ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Jadi wal hadara kullal hadari, dan hati-hatilah kullal hadari, betul-betul kamu hati-hati, betul-betul kamu waspada. Apa? Min syahadatiz zur, daripada bersumpah, bersaksi palsu, daripada penyaksian palsu. Ayo hati-hati, jangan sampai mengada-ngada penyaksian palsu. Baiklah, maka sesungguhnya dia penyaksian palsu min akbaril kabair, termasuk daripada dosa-dosa yang paling besar. Bukan kabair, tapi akbaril kabair. Penyaksian palsu termasuk dosa-dosa yang paling besar. Kenapa? Waqad qara'aha alaihi salatu wassalamu bil isyraki billah. Sungguh Allah Ta'ala menggiringkannya penyaksian palsu ini. Sungguh Rasulullah SAW menggiringkannya penyaksian palsu ini bisyiraki billah, dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Quraib bin Fatih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Quraib bin Fatih, seorang sahabat, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, qal adalah syahadatuz zuri bil isyraki billah, qalahu salatan. Nabi mengucapkan hadis ini 3 kali diulang-ulang. Adalah syahadatuz zuri bil isyraki billah, adalah syahadatuz zuri bil isyraki billah, adalah syahadatuz zuri bil isyraki billah. Penyaksian palsu sebanding, hampir sebanding dengan kesyirikan kepada Allah. Penyaksian palsu hampir sebanding dengan kesyirikan kepada Allah. Penyaksian palsu hampir sebanding dengan kesyirikan kepada Allah. 3 kali Nabi mengulang-ulangi. Kemudian Nabi membaca Al-Quran, Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Tuh, Allah menyuruh kita menghindari ar-rijsa, kotoran, kesyirikan, minal awthan, daripada berhala-berhala. Terus wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan penyaksian palsu. Tuh, diikut sertakan ketika Allah menyuruh kita menjauhi berhala, Allah juga menyuruh kita menjauhi penyaksian palsu. Kan sangat dekat dengan kesyirikan. Ya Allah. Apa sih penyaksian palsu? Banyak. Penyaksian palsu itu, kamu
mengambil bukti-bukti tapi palsu supaya maksud dan tujuanmu tercapai. Itu syahadatuz zur, penyaksian palsu. Orang tidak mencuri supaya dia dituduh mencuri, kamu dibayar sama orang untuk menjadi saksi, kamu terima bayarannya. Aku bersaksi dia mencuri, padahal tidak. Ini hampir dekat dengan kesyirikan. Tanah milik orang lain, jelas-jelas milik orang lain, bukan milik kamu. Supaya tanah itu pindah tangan kepada kamu, kamu bikin surat-surat palsu, tanda tangan palsu, saksi-saksi palsu. Akhirnya surat tanah itu kamu miliki dengan kepalsuan tersebut. Ini syahadatuz zur. Tanah milik orang, bukan milikmu. Lalu kemudian supaya maksud hatimu untuk memilikinya tercapai, kamu bikin surat-surat palsu. Oh, ini punya saya, ini bukti suratnya. Ini ada segirnya, ini ada sopradiknya, ini ada saksinya, saksi satu, saksi dua ini. Padahal palsu semua. Dosa kamu, termasuk dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Apalagi contoh syahadat zur, banyak contohnya, banyak macamnya. Di antaranya juga adalah syahadah itu kalau bahasa Indonesia-nya ijazah. Ijazah itu juga syahadat. Supaya kamu maksud tujuanmu tercapai, kamu bikin ijazah palsu. SD gak tamat tapi punya gelar LC. Kapan kuliahnya? Punya gelar MA, SD. SD gak tamat. Kata kawannya, itu teman saya dulu kelas. Oh iya. Terus kelas 4 SD dia ikut kerja sama abahnya ke gunung. Apa? Nyari kayu. Tamat, nggak selesai. Saya selesai, nggak punya ijazah apa-apa. Maksudnya nggak punya titel apa-apa. Dia SD jaga tamat, titelnya malah MA, SE. Kapan kuliahnya? Di depannya dokter, profesor aja. Tambah kurang. Itu sampai papan nama itu kurang lebar. SE, SOS, MA, macam-macam. Semua ada. SD nggak tamat. Padahal orang kayak ini cocoknya SPD. Sekolah putus di jalan. Dia lulus, tapi sudah punya pelakat. Syahadatuz zur, penyaksian palsu. Hati-hati, jangan anggap remeh itu. Jangan anggap remeh. Uangmu membuat kamu celaka, uangmu membuat kamu binasa, uangmu membuat kamu sengsara. Kan dengan uang kamu membeli, bukan dengan sekolah. Alhamdulillah. Banyak macam-macam dan bentuknya syahadatuz zur. Bukan Habib mengaku Habib bikin silsilah palsu. Sama syahadatuz zur. Bukan Habib mengaku Habib. Saya bulan ahli terus ini silsilah saya. Ente bilang sama orang-orang yang nggak paham dengan nasab, ya orang percaya semua. Coba tanya Habib yang paham tentang nasab. Dia orang dalam. Kalau sama orang luar ya dia betulan. Akhirnya dihormati, ternyata bikin ulah di kampung orang. Ngambil dagangan, ngambil barang orang, nyolong barang orang, bawa anak-anak kabur. Akhirnya Habib diburukan. Padahal tapi palsu. Bawa nasab palsu. Coba kalau ada yang kayak begitu, tanya Habib asli. Kalau ada orang baru ngaku Habib, lebih baik tanya Habib aslinya. Dia orang dalam, lebih tahu tentang perihal nasab. Oh dia ahli terus, kita punya dokumentasi. Ahli terus itu kemana aja jalurnya? Yang di Banjarmasin ini di mana saja domisilinya? Tahu. Siapa saja datuk mereka tahu. Tinggal dia kok 3 atau 4 orang kita sudah tahu. Apalagi Asegaf misalnya, sangat sedikit di daerah Kalimantan untuk kita mengetahuinya. Apalagi sekarang ini banyak loh bermunculan kuburan-kuburan tua di Bilang Habib. Hati-hati. Ada kuburan tua udah lama, mungkin anak cucunya ada yang sebagian lupa, sebagian ada yang ingat. Tapi kuburan itu diangkat keramat lalu diziarahi. Lama-lama ujung-ujungnya dibilang Habib. Oh ini Habib bangsanya BKG. Dinamai kubah hijau diziarahi. Ambut
dari sejak kapan ada Bentagi di sini? Orang Robi itu terdokumentasi semua, rapi tercatat dari sejak dulu. Ada lagi makom di manakah makom orang tua Bahari? Dulu dikenal datu ini, sekarang jadi Habib pula. Ada. Rupanya melihat titel Habib itu sekarang ramai. Akhirnya dibikinlah juga Habib-Habiban. Emang Habib itu titel yang bisa diambil atau didapat dengan sekolah, Pak. Itu masalah nasab, masalah darah daging. Kalau alim bisa dicari, ulama bisa dicari, guru bisa dicari. Tapi kalau Habib gak bisa, itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah nasab keturunan, darah daging. Seperti mana halnya orang Bugis tidak bisa dibeli. Kamu orang Banjar, mau jadi orang Bugis gak bisa. Sama orang Bugis pengen jadi orang Banjar gak bisa. Karena itu darah daging, keturunan. Yang bukan Habib mau jadi Habib yang gak bisa. Lalu bikin nasab palsu, silsilah palsu. Ya, dia bawa itu kemari orang, betul ya Habib. Namanya aneh-aneh lagi. Joko Tole bin Joko ini, dan ini Abdul Idrus. Allahu Akbar. Kapan Abdul Idrus punya anak Joko Tole? Jangan tingkir macam-macam. Subhanallah. Apa aja seperti itu. Dan ini ada pengikutnya kayak gini, ada aja pengikutnya. Syahadatul zuhur, sama itu penyaksian palsu. Hati-hati ya, ini sudah bermunculan masanya. Lihat aja nanti, akan banyak makom-makom palsu, bukan makom palsu, makom asli, makom zaman kuno, zaman Bahari, ya, nanti akan dibikin Habib. Sudah mulai bermunculan. Makom Bahari, makom tua, tidak jelas anak cucunya siapa, tapi diziarahi orang, akan dulu dipanggil datu ini, datu itu, akhirnya jadi Habib sekarang, Habib ini. Ya Allah. Kemarin itu ada dibilang Habib Baksatul Fakih diberi julukan kubah hijau lah, apalah di daerah Olincana. Kabut, Progito, dicari sejarahnya nggak ada tertulis. Akhir-akhir ini anak cucunya mengklaim. Kata anak cucunya itu kuburan Datu Ulun. Lain Habib, ngaran Sidin, siapakah? Tadinya anak cucunya seorang, mana Habib datang dari mana? Habib keluar, Habib keluar. Jadi kayak ada aja seperti itu. Ramai. Jadi dia akan masuk ke kampung-kampung. Misi-misi kayak gini masuk nanti ke kampung-kampung. Apalagi ke pelosok-pelosok yang tidak ada ulamanya. Nanti datang, pura-pura jadi wali, pura-pura jadi orang kasyaf. Ngomong sama gubernur. Oh iya. Orang yang ini gaul semua, bicara sama orang barzah. Emang bicara sama orang kubur itu di depan mata itu apa pamer kayak gitu. Mana ada wali pamer ngomong sama orang kuburan. Lucu. Diomongin lagi ke orang banyak. Saya sedang ngomong sama Imam. Namanya ternyata Habib Ahmad bin Abdullah. Bangsanya olah ini. Bangsanya berbagi. Bangsanya itu. Udah, keramati. Kasih nama, nanti kita haurin. Ya Allah. Nanti orang kampung sana yakin sama dia. Berhasil. Dia dapat akhirnya menguasai masyarakat yang ada di sana. Ya Allah. Nasab itu urusan ilmu syariat, bukan ilmu kekasyapan. Sekali lagi, biar kalau bicara tentang nasab itu sama dengan berbicara tentang ilmu syariat. Karena dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ini bukan masalah Habib atau bukan Habib saja. Ini menyangkut semua etnis. Ya, Bugis, Banjar itu ada sejarah-sejarahnya itu. Orang Bugis, jelas dia orang Bugis, keturunan Bugis. Tidak bisa dia mengaku jadi orang Banjar. Sama halnya dengan orang Banjar, jelas dia keturunan asal usulnya orang Banjar. Walaupun tinggal di Madura, walaupun tinggal di Jawa, tetap saja dia orang Banjar. Walaupun sudah tidak bisa bahasa Banjar, tetap saja dia orang Banjar. Karena istiqamah sudah dikenal dari sejak dulu jadi keturunan orang Banjar. Itu sudah ada rumusnya dalam ilmu syariat. Tidak ada. Menurut kekasyapan saya, kamu ini orang Bugis. Jelas-jelas katanya orang Banjar, kayaknya orang Banjar dibilang orang Bugis. Kekasyapan saya, kasyaf apa itu? Kecap, bukan kasyaf itu. Enggak ada. Ilmu nasab pakai kekasyapan itu enggak ada. Jadi istiqamah. Orang kalau memang Habib pasti ketemu nasabnya, karena Nabi yang bilang.
kullu nasabin wasababin wasahrin tampaki ulama qiyamah ghair nasabi wasababin wasihrin. Setiap nasab keturunan ini putus dari kiamat ke Nabi, kecuali nasab keturunan itu tidak akan putus kata Nabi. Sampai hari kiamat tidak akan putus. Kalau orang itu memang benar-benar habib, pasti silsilahnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Pasti dapatnya, nggak mungkin tidak. Karena Nabi itu. Dan kalau ke Hadramaut nyari keluarga ketemu, karena memang datangnya dari sana. Kita tahunya di tulisan dulu. Kakek-kakek kita punya tulisan dulu. Ibrahim bin Abdul Hamid bin Salim bin Ali bin Muqtar bin Abdurrahman bin Taha bin Syed bin Umar As-Safi. Ada catatannya. Dibilang Abdurrahman ini datang ke Indonesia, terus ke Pelehari, ke Banjar dulu kawin, punya anak Muqtar, punya anak Umar, punya anak Muhammad, punya anak Ahmad. Ada catatannya. Tulisan tangan Bahari. Kita cari tahu, ternyata Abdurrahman balik ke